Aspek perilaku sosial budaya dalam kebidanan. Sosial budaya adalah kombinasi dari aspek sosial dan budaya yang membentuk ciri individu dan kelompok berinteraksi, berpikir, dan berperilaku dalam masyarakat. Istilah ini mencakup berbagai elemen seperti nilai, norma, adat istiadat, kepercayaan, bahasa, seni, serta praktik dan pola perilaku yang diwariskan dari generasi ke generasi. Adapun dua komponen, yaitu yang pertama ada sosial dan yang kedua ada budaya. Nah, yang sosial itu aspek sosial merujuk pada hubungan dan interaksi antar individu dalam masyarakat. Lalu ini termasuk struktur sosial seperti keluarga, komunitas, institusi sosial lainnya, serta dinamika sosial mempengaruhi bagaimana individu berinteraksi dan berfungsi dalam kelompok mereka. Aspek sosial juga mencakup peran sosial, status jaringan sosial, dan pola hubungan yang mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Lalu yang kedua ada budaya, yaitu aspek budaya mencakup cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sekelompok orang, termasuk bahasa, agama, nilai, kepercayaan, tradisi, seni, musik, makanan, dan lainnya. Lalu sosial budaya berperan penting dalam membentuk norma dan aturan yang mengarahkan interaksi sosial dan mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan politik. Setiap daerah memiliki kebiasaan atau mitos yang berbeda-beda dalam aspek perilaku sosial budaya. Namun terdapat di sekitar saya, yaitu dalam masa kehamilannya, ibu hamil dilarang tidur siang karena takut bayinya besar dan akan sulit melahirkan. Faktanya, frekuensi tidur siang berperan positif bagi ibu janin karena bisa menyebabkan anemia atau produksi sel darah akan terganggu bila ibu kekurangan tidur. Yang kedua yaitu jangan terlalu membenci seseorang, nanti anaknya mirip. Selain kesehatan fisik, ibu hamil perlu menjaga kesehatan mental. Perasaan tidak suka mempengaruhi kesehatan mental dan harus dihindari. Kemiripan anak itu ditentukan oleh faktor genetik dan kromosom kedua orang tua. Lalu yang ketiga, jangan membunuh hewan. Nanti anak cacat sesuai perbuatan. Penyebab utama cacat bawaan yaitu faktor lingkungan, genetik, atau kombinasi dari keduanya, maupun obat-obatan dan infeksi. Dan adapun di sekitar saya yaitu tentang persalinan. Di dalam persalinan yaitu makbeke atau stagen. Itu adalah berupa kain panjang yang digunakan untuk membabat perut ibu yang baru melahirkan agar kencang kembali. Kain bisa kain apa saja asalkan kain panjang. Biasanya digunakan oleh ibu nifas selama 1 minggu. Negatifnya tidak ada, namun positifnya dapat membantu proses involusi uteri karena dapat menyangga uterus lampin atau douche atau tampon pompok kain untuk ibu nifas. Kain douche ini itu digunakan untuk ibu nifas sebagai penampung darah nifas. Negatifnya kemungkinan kain atau douche yang dipakai bisa tidak bersih. Positifnya dapat dijadikan alternatif jika memang tidak ada pembalut nifas sehingga bisa menampung darah nifas dan tidak tercecer. Solusinya, bidan dapat memberikan KIE tentang kebersihan kain yang digunakan untuk tempat pemasangan pembalut. Lalu ada pada bayi baru lahir. Nah, pada bayi baru lahir ini, bayi diberi kopi untuk mencegah kejang. Namun, adapun negatif dan positifnya, negatifnya budaya meminum kopi sangat berbahaya karena dapat mengiritasi saluran pencernaan. Lalu positifnya yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya ASI eksklusif dan bahayanya memberikan minum selain ASI. Kopi tidak dapat mencegah kejang pada anak karena kopi mengandung kafein. Memang biasa membuat orang yang meminumnya lebih energik, namun ketika bayi diberi kopi dapat mengiritasi saluran cerna. Kafein bisa menyebabkan anak bayi baru lahir mengalami peningkatan frekuensi denyut jantung, bahkan gangguan irama jantung. Lalu adapun menurut kepercayaan sekitar beberapa orang yaitu percaya selalu bawa bawang dan peniti supaya tidak sawan bayi. Itu sawan bayi atau rewel dan demam. Banyak faktor penyebab. Penggunaan bawang dan peniti tidak memiliki hubungan, malah dikhawatirkan peniti dapat melukai bayi. Jadi sebaiknya tidak usah dilakukan. Lalu adapun kepercayaannya yaitu bayi harus dibedong supaya kakinya lurus. Namun bedong hanya berfungsi menghangatkan dan tidak boleh memaksa meluruskan kaki dan tidak ketat.
Kaki baru lahir memang tidak lurus dan akan normal seiring pertambahan usia. Peran bidan dalam menanggapi perilaku sosial budaya masyarakat. Yang pertama, bidan dapat memberikan informasi yang relevan mengenai kesehatan ibu dan anak, serta praktik kesehatan yang baik dengan mempertimbangkan norma dan nilai budaya setempat. Lalu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya kesehatan reproduksi dan gizi, serta mengurangi mitos atau kepercayaan yang salah terkait kesehatan. Menyediakan pelayanan kesehatan yang menghormati tradisi dan adat istiadat masyarakat. Menyesuaikan pendekatan pelayanan agar sesuai dengan kepercayaan dan praktik budaya pasien. Misalnya dalam hal persalinan, pemulihan postpartum, dan perawatan bayi. Lalu selanjutnya itu mendorong pemberdayaan perempuan dan keluarga dalam mengambil keputusan kesehatan yang informatif dan berdasarkan pemahaman yang benar. Lalu menjadi advokat untuk akses yang lebih baik terhadap pelayanan kesehatan bagi kelompok rentan dan minoritas. Bekerja sama dengan pemimpin komunitas, tokoh agama, dan pihak lain yang memiliki pengaruh dalam masyarakat untuk meningkatkan penerimaan dan efektivitas program kesehatan. Melibatkan mereka dalam kampanye kesehatan dan program penyuluhan untuk memastikan pesan yang disampaikan diterima dengan baik oleh masyarakat. Dengan memahami dan merespon perilaku sosial budaya masyarakat, bidan dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan, serta berkontribusi pada kesejahteraan dan kesehatan yang lebih baik bagi ibu dan anak.